Di balik lebatnya hutan dan perbukitan utara Laos, tersembunyi sebuah kisah tentang suku yang hidup dalam harmoni bersama alam, menjaga api tradisi yang nyaris tak tersentuh zaman, suku Lanten. Mereka bukan sekadar komunitas kecil, mereka adalah penjaga warisan kuno Tiongkok Selatan, pembawa sulu budaya Taoisme, dan penenun jalinan hidup yang penuh makna di tengah dunia yang terus berubah. Suku Lanten, yang juga dikenal sebagai Mun atau Yao Lenten, merupakan bagian dari rumpun etnis Yao yang tersebar di wilayah Asia Tenggara, termasuk Laos, Vietnam, dan Tiongkok. Kata Lanten berasal dari istilah dalam bahasa lokal yang berarti orang dengan kain putih, merujuk pada pakaian khas mereka yang berbahan dasar katun putih alami. Sejarah mereka penuh dinamika, berasal dari wilayah pegunungan di Tiongkok Selatan. Mereka bermigrasi ke Laos ratusan tahun lalu untuk menghindari konflik dan tekanan politik. Di sana, mereka menemukan rumah baru di antara kabut dan bambu, membentuk komunitas yang masih bertahan hingga hari ini di Provinsi Luang Namta, Pongsali, dan Oudomsai. Salah satu keunikan paling mencolok dari Lanten adalah penggunaan aksara Tionghoa klasik dalam ritual dan upacara keagamaan mereka. Meski tidak berbahasa Mandarin, mereka melestarikan tulisan tersebut sebagai bagian dari tradisi Taoisme, menjadikan mereka satu-satunya kelompok di Laos yang masih mempraktikkan agama ini secara aktif dengan teks-teks kuno. Para dukun atau imam Tao mereka disebut Mo, dan mereka memainkan peran penting sebagai jembatan antara dunia roh dan manusia. Upacara mereka dipenuhi dengan pembacaan kitab suci, pemanggilan leluhur, dan pembakaran dupa yang membumbung di udara malam pegunungan, sebuah pertunjukan spiritual yang hikmat dan memukau. Busana tradisional Lanten mencerminkan kesederhanaan namun penuh makna. Perempuan Lanten mengenakan baju putih bersih dengan sulaman biru dan aksesoris dari perak, sementara laki-laki mengenakan pakaian sederhana namun fungsional untuk bertani dan berburu. Kaum perempuan terkenal karena keahlian mereka dalam menenun dan membuat kertas dari kulit pohon untuk keperluan keagamaan. Kertas buatan tangan ini digunakan dalam penulisan naskah ritual dan lukisan suci yang diwariskan turun-temurun. Lanten hidup sebagai petani ladang berpindah, pemburu, dan pengumpul hasil hutan. Mereka menanam padi, sayuran, dan memelihara hewan ternak. Alam bukan sekadar sumber daya bagi mereka, ia adalah sahabat, guru, dan bagian dari kosmologi spiritual yang membentuk cara mereka memahami kehidupan. Namun, modernisasi membawa tantangan baru bagi Lanten. Bahasa mereka mulai terkikis, generasi muda banyak yang pindah ke kota, dan tekanan dari luar mengancam eksistensi budaya mereka. Meski begitu, masih ada harapan. Program pelestarian budaya, pendidikan multibahasa, dan dokumentasi tradisi mereka oleh para peneliti serta LSM memberi secercah cahaya untuk masa depan. Suku Lanten mungkin kecil jumlahnya, namun kisah mereka adalah cermin ketahanan budaya manusia. Di dunia yang serba cepat dan berubah, mereka menunjukkan bahwa akar yang dalam tidak mudah tercerabut. Dalam setiap doa Tao, dalam setiap lembar kertas buatan tangan, dan dalam tiap benang tenunan, Lanten menyuarakan pesan bahwa jati diri sejati tidak pernah lekang oleh waktu. Di balik ketenangan dan kesahajaan hidup suku Lanten, tersimpan sejumlah fakta unik yang membuat mereka begitu menarik di mata para antropolog, peneliti budaya, dan para pelancong pencari keaslian. Berikut adalah beberapa hal yang menjadikan suku ini sangat istimewa. Tak seperti kebanyakan suku di Laos, Lanten masih menggunakan kuas bambu dan tinta hitam buatan sendiri untuk menulis kitab suci dan dokumen ritual dalam aksara Han Tiongkok klasik. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa Tao. Suku Lanten membuat kertas tradisional dari kulit pohon mulberry, disebut juga kertas sa. Kertas ini tidak hanya digunakan untuk menulis, tetapi juga untuk membuat dekorasi upacara, jimat pelindung, dan simbol-simbol sakral dalam ritual keagamaan. Dalam budaya Lanten, perempuan dewasa tidak memotong rambut mereka. Rambut dibiarkan panjang dan biasanya disanggul rapi di bagian atas kepala, sering kali dihiasi dengan ikat kepala khas berwarna biru tua atau hitam. Ini dianggap simbol dari kedewasaan, kehormatan, dan identitas. Salah satu ciri paling mencolok dari suku Lanten adalah penggunaan pakaian putih alami, yang dicelup dengan pewarna tumbuhan untuk bagian tertentu seperti bordir dan ikat kepala. Warna putih ini melambangkan kemurnian dan keterhubungan dengan roh dan dunia suci. Banyak orang Lanten tidak menggunakan nama keluarga secara formal. Identitas mereka lebih didasarkan pada hubungan sosial dan komunitas, bukan silsilah resmi seperti dalam masyarakat modern.
Namun, dalam konteks administratif modern, mereka kadang mengadopsi nama belakang untuk kebutuhan dokumen negara. Meski dunia luar kian dekat, suku Lanten tetap menggelar upacara kematian dan peringatan leluhur yang rumit, bisa berlangsung berhari-hari, lengkap dengan nyanyian pujian, tarian roh, dan pembacaan kitab. Upacara ini diyakini membantu roh orang yang meninggal agar dapat mencapai alam baka dengan damai. Dalam komunitas Lanten, Dukun Tao Mo bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga pengetahuan, penyembuh, dan penasihat masyarakat. Mereka menjalani pelatihan bertahun-tahun dan sering kali menjadi figur yang paling dihormati dalam desa. Banyak anak-anak Lanten tumbuh sebagai penutur multibahasa, mempelajari bahasa Lanten, dialek Yao, bahasa Laos sebagai bahasa nasional, dan kadang-kadang juga bahasa Mandarin atau Vietnam, terutama jika mereka tinggal dekat dengan perbatasan. Beberapa komunitas Lanten hidup di daerah yang mereka anggap lembah sakral yang dihuni roh alam, seperti lembah-lembah di Pongsali dan Luang Namta. Mereka percaya bahwa merusak alam tanpa izin akan membawa kutukan atau penyakit yang diturunkan dari roh penjaga hutan. Suku Lanten tradisional tidak menggunakan jam atau kalender Gregorian. Mereka mengandalkan fase bulan, pergerakan matahari, dan tanda-tanda alam seperti suara serangga atau burung tertentu untuk menentukan waktu tanam, panen, dan upacara. Suku Lanten adalah contoh hidup dari bagaimana sebuah kelompok kecil bisa menjadi pilar penting dalam mozaik budaya manusia. Mereka hidup dalam kesunyian, namun kebudayaan mereka bersuara lantang. Dalam keheningan kabut pegunungan, dalam goresan kuas di atas kertas kulit pohon, Lanten menjaga warisan dunia yang terlalu berharga untuk dilupakan. Di balik kesakralan dan keunikan budaya suku Lanten, ada juga sejumlah fakta yang terdengar aneh, tak lazim, bahkan sedikit magis, namun tetap nyata dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Inilah sisi lain dari Lanten, sisi yang memperkaya warna-warni budaya mereka dengan kepercayaan, ritual, dan kebiasaan yang tak biasa. Dalam beberapa kasus khusus, pernikahan bisa dilakukan dengan roh leluhur. Misalnya, jika seseorang meninggal sebelum menikah, keluarganya dapat mengadakan pernikahan roh, agar jiwanya tidak kesepian di alam baka. Pernikahan ini dilakukan melalui upacara spiritual yang dipimpin Dukun Tao. Bayi yang baru lahir di komunitas Lanten sering diberi nama panggilan yang sengaja dibuat jelek atau aneh, seperti kotor, jelek, atau tidak berguna. Tujuannya adalah untuk mengelabui roh-roh jahat agar tidak tertarik menculik si bayi. Nama asli atau nama baiknya baru diberikan saat sudah lebih besar, dalam upacara tertentu. Lanten memiliki kepercayaan terhadap roh-roh liar yang jatuh dari langit dan bisa menyebabkan penyakit. Dalam kasus-kasus wabah atau penyakit misterius, Dukun Tao akan mengadakan ritual besar-besaran untuk mengembalikan roh langit ke tempat asalnya. Mereka menggunakan simbol-simbol aneh, kertas bertuliskan mantra, dan kadang suara keras untuk menakuti roh tersebut. Sebagian orang tua Lanten menjahit sendiri pakaian duka mereka jauh hari sebelum meninggal, lengkap dengan bordiran khusus yang menyimbolkan perjalanan ke alam roh. Pakaian itu disimpan dan dianggap sebagai bagian penting dari persiapan akhir hidup. Dalam beberapa rumah Lanten tradisional, abu dari leluhur yang telah meninggal disimpan dalam kendi atau wadah di dalam rumah, dan kadang diletakkan di dekat tempat tidur. Mereka percaya ini menjaga hubungan spiritual yang kuat antara generasi yang hidup dan yang telah tiada. Ada aturan mistis tentang arah rumah, bentuk atap, dan letak pintu. Misalnya, pintu rumah tidak boleh langsung menghadap ke arah hutan tertentu yang diyakini sebagai tempat bersemayam roh liar. Jika dilanggar, dipercaya akan membawa sial atau penyakit bagi seluruh keluarga. Setelah seseorang meninggal, nama aslinya tidak boleh lagi disebut dalam percakapan sehari-hari. Mereka diberi julukan atau panggilan baru dalam doa atau cerita, karena menyebut nama aslinya dipercaya bisa memanggil rohnya kembali dan mengganggu ketenangan arwah. Jika seorang bayi menunjukkan tingkah laku atau ciri fisik yang mencurigakan, menurut kepercayaan lokal, ada kemungkinan ia dianggap sebagai reinkarnasi roh dari tempat atau keluarga lain. Dalam kasus ini, ritual khusus dilakukan untuk menyesuaikan jiwanya agar tidak salah jalan atau membawa karma buruk. Dukun Tao Lanten kadang melakukan ritual agar bisa bermimpi secara terprogram, di mana mereka mengklaim bisa bertemu roh leluhur, memohon petunjuk, atau mencari penyebab penyakit. Mimpi ini disiapkan dengan puasa, meditasi, dan bacaan mantra berhari-hari. Dalam upacara kematian tertentu, kambing putih dipersembahkan bukan untuk dimakan,
tetapi dipercaya akan menjadi penjaga atau pemandu roh menuju alam baka. Dagingnya tidak dimakan oleh sembarang orang, hanya pihak-pihak tertentu yang dianggap suci. Apa yang bagi dunia luar tampak aneh atau tidak biasa, bagi suku Lanten adalah bagian dari tatanan hidup yang lebih luas, di mana dunia nyata dan dunia roh berdampingan, dan setiap tindakan memiliki makna spiritual. Mereka mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk ritual, yang mencari makna dalam hal-hal yang tak terlihat. Jika kamu ingin artikel ini dikembangkan lagi ke dalam bentuk buku mini, artikel media, dokumenter, atau narasi fiksi budaya, aku bisa bantu buatkan versi lanjutannya. Mau lanjut ke kisah nyata dari tokoh Lanten atau detail kehidupan sehari-hari mereka? Hidup suku Lanten tak pernah benar-benar berubah dengan cepat. Dalam dunia yang makin bising oleh teknologi dan kemajuan, mereka justru berjalan pelan, mengikuti ritme alam, seolah menjaga detak jantung bumi yang nyaris terlupakan. Bagi Lanten, hidup bukan perlombaan. Ia adalah aliran waktu yang dijiwai oleh tradisi, keselarasan, dan rasa hormat terhadap kekuatan yang tak kasat mata. Setiap pagi, kabut lembut menutupi lereng-lereng bukit tempat Lanten tinggal. Mereka menyapa hari dengan cangkul di tangan dan doa dalam hati. Mereka bertani ladang berpindah /burn agriculture dengan pengetahuan turun-temurun. Tidak ada jam kerja, alam adalah jam mereka. Mereka menanam padi, jagung, sayur, dan tanaman obat. Setiap musim tanam ditentukan bukan oleh kalender modern, tapi oleh perubahan angin, warna langit, dan kemunculan bintang tertentu di malam hari. Rumah Lanten terbuat dari kayu dan bambu, beratap daun rumbia, dibangun dengan kerja gotong royong yang disebut hewa. Ketika satu keluarga membangun rumah, seluruh desa membantu. Mereka percaya bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang sakral tempat roh leluhur dan arwah pelindung ikut berdiam. Di dalam rumah, tidak ada sekat-sekat seperti rumah modern. Kehangatan keluarga mengisi ruang. Di tengahnya, altar kecil untuk leluhur berdiri dengan tenang, ditemani dupa dan kertas doa. Anak-anak Lanten tidak tumbuh dengan gadget, tapi dengan cerita rakyat, permainan kayu, dan jejak binatang liar di hutan. Mereka diajari menghargai tanah, air, dan api sebelum mereka bisa membaca huruf. Mereka belajar bahasa leluhur, tetapi juga sering bisa memahami bahasa Lao, atau bahkan Vietnam dan Mandarin, karena lingkungan mereka multibudaya. Yang unik, pendidikan tidak selalu terjadi di sekolah formal, melainkan di ladang, di dapur, di pinggir sungai, dimanapun nilai bisa diwariskan. Perempuan Lanten memiliki peran sentral. Mereka menenun, merawat anak, memimpin upacara rumah tangga, dan menjadi penopang ekonomi rumah. Mereka juga ahli membuat kertas tradisional untuk ritual dan menjadi penjaga cerita lisan keluarga. Saat memasuki masa dewasa, perempuan menjalani ritus peralihan yang tidak keras, tapi dalam, berupa ajakan mendalami tugasnya dalam keluarga dan komunitas. Tidak ada kemewahan, hanya kesadaran spiritual yang kuat. Filosofi Taoisme bukan sekadar keyakinan spiritual bagi Lanten, ia menjadi dasar cara mereka menyusun hari. Keseimbangan yin dan yang tercermin dalam cara mereka berbicara, bekerja, dan berdoa. Mereka percaya bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak kosmis. Ketika seorang tua meninggal, itu bukan kesedihan semata. Itu adalah peristiwa kosmik. Mereka akan menjalani serangkaian upacara selama berhari-hari, membuka pintu dunia roh agar sang arwah bisa kembali ke asalnya dengan damai. Meski dunia luar masuk lewat jalanan, teknologi, dan pendidikan modern, Lanten tidak melawannya dengan penolakan, tapi dengan penyaringan. Mereka memilih mana yang memperkuat, bukan menghancurkan. Beberapa generasi muda kini menjadi guru, aktivis, atau pegawai, namun tetap kembali ke desa saat festival leluhur tiba. Mereka membawa serta telepon genggam, tapi tetap menghormati tinta hitam dan kuas bambu. Selama ini, suku Lanten hidup seperti aliran air gunung, jernih, mengalir perlahan, tapi tak henti. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi hidup dengan tujuan yang dalam, untuk menjadi penjaga garis halus antara dunia manusia dan roh, antara masa lalu dan masa depan. Dalam setiap benih yang mereka tanam, dalam setiap lagu yang mereka nyanyikan di malam berkabut, Lanten mengajarkan kita satu hal, bahwa hidup bukan sekadar untuk dijalani, tapi untuk dimaknai.